warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha masih semangat ya? Masih lancar puasanya? Alhamdulillah. Hari keberapa ini ya sudah? Hari 14, Masya Allah. Udah ada yang bolong? Ada ya? Yang laki-laki masnya? Ada yang bolong? Oh, belum, alhamdulillah. Yang perempuan pasti ada ya? Ada tamu datang ya setiap bulan ya? Oke. Di sini Ibu akan menyampaikan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ibu. Ya, siapa Mas Mbak? Ibu. Ya, ibu adalah seorang wanita hebat. Ya. Ya, siapa kalian Mbak Masnya di sini tolong diperhatikan. Ya, orang tuanya masih lengkap. Ya, mungkin ada barangkali yang ibunya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada? Ada Mas, Mbak? Oke, ya kita bersyukur alhamdulillah karena kita masih diberikan orang tua yang lengkap ya. Dan di sini kita akan menyaksikan pembahasan ataupun film yang bertemakan ibu ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Kita cermati dan kita bisa ambil sisi moral value-nya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama khususnya untuk dalam lingkungan keluarga. Oke, yuk. Phải đâu có nghe nó rõ. Có điểm tên là này thì đi một lần bằng chứ nên thìเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนเห็นลูกบอกว่าลาทีอ่ะไฟเด็กหอยหน้าเฝ้าด้วยนะเอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็กจริงๆอะค่ะคนดูแลที่เรื่องไปเราน่าจะดีกว่าเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะลูกเรียนที่ครูจับผมขอคุยด้วยหน่อยแม่ ครูคะผมกลับก่อนนะคะ ครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดมันเยอะผมว่าคุณครูจับต้องคิดว่ามีอะไรจริงจังเลยครับผมโทรไปหาคนดูแลแม่ครูได้คุณนะครับพอแต่แม่ผมไม่คุณดูแลแทนไม่ได้หรือว่าแม่สักครู่ครับแม่แม่ค
เป็นเรื่องที่หลายท่านร้องเรียนมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมในการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูจะบอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนทำงานครูจะไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธก็อยากอยู่ใกล้แม่ครูจะมักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการดูที่นี่ขอให้ไปดูไปที่นี่تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب ไม่โรงเรียนหรอ إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي Tadi sahur tuh masih lemas dan pusingnya. Kamu juga bercak mungkin kamu kurang darah bila bertemu sama bilan saat sahur. Saya mau bilang itu vitamin mineral dengan Oke ya, apa yang bisa kita petik dalam tayangan tersebut? Apa Mbak? Mas? Iya, pengorbanan atau pada kemarin nih, Mas? Belum boleh turun ya? Ayo, balik lagi sini. Ayo nih Mbak, pengorbanan ya dan kasih sayang seorang ibu ya. Nah, setelah kita pada waktu kecil kita dirawat oleh ibu kita ya, sampai kita beranjak dewasa ya. Kasih ibu itu sepanjang masa itu peribahasanya. Jadi walaupun kita sudah beranjak dewasa, kasih sayang ibu tetap ada buat anak-anaknya. Tapi terbalik, kasih sayang anak sepanjang jalan itu ada peribahasanya kayak gitu. Jadi ada seorang anak yang ketika orang tuanya sudah tua renta, mereka tidak mau merawatnya, ya. Jadi pendirian atau pendirian enggak? Misalkan dalam satu keluarga mempunyai 4 orang anak, ya. Terus ibunya sudah tua renta. Nah, anak yang pertama itu nggak mau merawat ibunya, dilemparkannya ke anak yang kedua. Kamu aja lah, aku nggak mau. Anak kedua dilemparkan lagi
Walaupun ibu kita, orang tua kita sudah beranjak tua, biasanya kalau udah tua itu udah kembali lagi seperti anak kecil, kayak anak bayi lagi ya. Pikirannya udah pikun ya, pendengarannya sudah berkurang, penglihatannya sudah berkurang. Jadi kita harus sabar, nggak boleh digentak-gentak ya Mbak ya. Ya gimana sih ibu? Itu aja nggak dengar, udah kayak gitu katanya ya, nggak boleh. Ya dosa. Nah, lalu ada lagi anak-anak yang sudah orang tuanya sudah beranjak tua tidak mau merawat, terus ditaruh di mana? Di panti jompo. Boleh apa kayak gitu? Di panti jompo nggak boleh ya? Anaknya masih ada keempat-empatnya, nggak mau merawat, nggak mau susah, terus udahlah dititipkan aja ke panti jompo, ya tinggal kasih uang aja sebulan berapa? Boleh? Gimana perasaan ibunya? Sedih mas, mbak, merasa tidak disayangi, ya. Ibu aja bisa merawat anaknya walaupun punya anak 10, seorang ibu bisa merawat, membesarkannya. Nah, sedangkan 4 orang anak ini merawat ibu yang cuma 1 nggak bisa. Gimana ini mas, mbak? Ya, sedih lah ya, nggak boleh kayak gitu ya. Mulai sekarang ya, tolong ya, ada surat yang memerintahkan kita, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk untuk berbuat baik ya kepada kedua orang tua, khususnya ibu itu di surat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di surat Al-Luqman ayat 14 ya. Di situ diperintahkan kepada kita untuk berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya. Kedua orang tua itu di situ disebutkan khususnya untuk ibu, karena kenapa? Seorang ibu yang mengalami kesulitan dalam mengandung dan menyusui anak-anaknya mas, mbak ya. Kalau ibu mengandung selama berapa bulan? 9 bulan dikandung kayak gini, kemana-mana berat ya. Setelah lahir kalian itu pada saat hendak melahirkan itu taruhannya apa? Nyawa mas, mbak, jangan main-main ya. Dibikinnya gampang melahirkan 3. Nanti nih calon ibu nih, kalian bakalan merasakan bagaimana nanti ya pada saat melahirkan, prosesnya sakitnya luar biasa ya. Tapi insya Allah akan mendapat ganjaran apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan pernah kita ada yang mendengar pada saat melahirkan ibu tersebut meninggal dunia, tapi anaknya selamat, sehat-sehat ya. Sedih ya. Jadi kalian yang di rumah yang biasanya sering ngomel-ngomel sama ibu, yang kalau disuruh mulutnya ada kayak gitu, misalkan mbak, tolong beliin garam, ada mbak, tolong disapu ya lantainya kotor, mbak, tolong dicuci piringnya deh mbak. Adanya kayak gitu mulutnya. Kemarin kali kayak ini loh kan. Bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga. Jangan mentang-mentang aku kan laki-laki masa disuruh nyapu lantai, masa disuruh nyuci piring gitu ya. Jangan ya. Terus di situ disebutkan ada juga Aryani. Nah di sini ada hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih ya. Di situ kita bisa baca seorang pria pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Ya, tanya sama Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beliau adalah mengatakan,
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibumu lagi, ya. Dia berkata lagi kemudian siapa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibumu 3 kali disebut, mention 3 times, and then dia berkata lagi kemudian siapa lagi setelah ibu? Ayahmu, ya. Di sini begitu berarti begitu tingginya martabat seorang ibu, ya, dalam Islam, ya. Begitu sangat dimuliakan, ya, kedudukan seorang ibu, ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nggak bisa atau kita nggak hormat sama ayah, ya. Tetapi lebih tinggi kedudukannya seorang ibu dibandingkan dengan ayah. Terus, ya. Lalu tadi nanti dibuka setelah ngaji, setelah sholat dibuka coba Al-Qur'annya di surat Al-Luqman ayat 14 dan surat apa lagi? Al-Ahzab ayat 15 dibuka, dibaca artinya, ya, dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang biasanya disuruh ibu mulutnya nyong-nyong kayak ikan lohan, mulai nanti pulang, ya, dirubah, ya Pak, Mas, ya, gitu. Bersyukur kalian masih ditungguin sama ibu sama bapak loh Mas. Nanti kalau udah qadarullah kita nggak tahu takdir kita ke depan. Kalau misalkan sempat ada yang ditinggal ibu, gimana rasanya? Sedih, ya, sedih sekali, ya, ditinggal oleh ibu, seseorang yang kita sayangi seperti ibu. Ibu sudah gak punya ibu, jadi sedihlah, ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya. Jadi yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, orang tua lengkap, disayangin, ya. Nggak boleh ngomong yang apa menyakitkan, yang kasar dengan berkata gitu, boleh nggak? Boleh berkata gitu. Dalam Islam itu tidak boleh kita mengucapkan kata-kata ya. Misalkan disuruh beli apa tadi contohnya gula, ibu ini aku aja yang disuruh-suruh dari tadi, gantian kek. Nah, kata itu tidak boleh kita ucapkan kepada orang tua, ya, baik ibu ataupun ayah. Nah, sudah, gitu ya. Nah, sekarang ibu kepingin tahu. Di sini ada yang belum hafal doa untuk kedua orang tua? Ada yang belum hafal? Ya Mas? Astagfirullah. Ada yang belum hafal doa untuk kedua orang tua? Coba Jom. Tunjuk jadinya. Hafal semua berarti? Coba ibu ingin dengar. Gimana doa untuk kedua orang tua? Setiap habis sholat didoakan orang tua kita, ya, supaya diberi keberkahan usia, diberi apalagi dalam doa kalian ini dipanjatkan itu setiap sholat apa untuk orang tua kalian? Ini disayangi oleh Allah, ya, diberikan apa? Kesehatan, betul, diberikan keberkahan usia, itu yang paling benar, bukan panjang umur, ya, keberkahan usia. Panjang umurnya tapi kalau nggak pernah sholat
nggak pernah ngaji ya percuma, ya kan? Nah, keberkahan umur untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Diberikan kebahagiaan hidup ya di dunia wal akhirat ya. Dan jikalau kemudian harus ya suatu saat ya diambil atau dipanggil, mudah-mudahan dipanggil atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oke ya. Sekarang ibu ingin tahu, bisa nggak kalian menyebutkan satu kata saja mendeskripsikan seorang ibu? Ya, apa? Ayo dari mbaknya. Satu kata untuk ibu kalian. Ibu kalian itu sosok yang seperti apa? Mulia. Oke, ya, masya Allah. Memang Islam memuliakan ibu kita, ya. Oke, mbaknya? Ibu adalah orang yang sangat berharga. Berharga, ya. Tanpa ibu kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak terlahir di dunia ini tanpa ibu, ya. Oke, ibu sangat wanita yang sangat berharga. Nah, ada lagi, ibu adalah wanita yang hebat, yang kuat. Nah, kalau versinya mbak apa? Untuk menggambarkan ibu, seorang ibu mbak itu, versinya mbak gimana? Ayo mbak. Penyayang, ya, kasih sayang. Nah, ini ada doa Nabi Ibrahim yang tadi dibaca, ya. Ini doa untuk memohon dari surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Dan nanti setelah kaji dibuka coba Al-Qur'annya, ya. Di situ artinya, ya Allah, ya Rabbu, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ya Rabbu, beri ampunan aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari kejadiannya hisab atau hari kiamat. Mas, hari kiamat. Oke, kalau untuk masnya versi satu kata yang mendeskripsikan ibu. Ibuku seorang pahlawan. Ibuku adalah pahlawanku. Ya. Tanpa ibu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Terus apa lagi? Ayo mbak. Gimana? Deskripsikan saran ibu versinya kamu. Ibu bagaimana? Permen. Ini jadi iya, nggak mau. Masa iya nggak ada sedikit versi ataupun kata-kata untuk mendeskripsikan ibu kalian? Oke. Ya, masa nggak ada masnya? Ayo, mas. Gini, pasti ada dikandani. Coba versi kamu, ibumu itu seorang yang bagaimana? Mas? Ibu adalah orang yang penuh kasih sayang. Ya, ibuku adalah seseorang yang memiliki kasih dan sayang, ya dong. Ya, dirawat, disusuin dari bayi sampai gede nih. Usia berapa sekarang kalian? 14. Nah, nanti jika kalian sudah tumbuh menjadi orang-orang yang sukses, ya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga, jangan sampai melalaikan atau menelantarkan orang tua, khususnya ibu, ya.
Oke, nah sekarang mari kita bersama-sama tutup kegiatan ini dengan doa. Yuk, doa bareng-bareng yuk. Ayo mas. Doanya yang biasa dibaca di kelas. Sedikit dari ibu, mudah-mudahan bisa membuka pemikiran kalian ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام